Mari kita berdoa. Kami sungguh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Jika di pagi ini Tuhan, di minggu ini kami bisa hadir bersama-sama di dalam pelataran rumah-Mu, kami sadar ini bukan sebuah kebetulan. Ada maksud dan rencana Allah yang sangat indah yang sedang Engkau kerjakan bagi setiap kami. Sehingga setiap panggilan-Mu sungguh-sungguh berarti bagi hidup kami semua. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Allah hadir, berbicara di tengah-tengah kami. Melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus, menolong kami, memberikan pencerahan supaya ketika firman-Mu diutarakan, kami dapat mengerti dan menanggapinya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Bapak Ibu hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu pagi ini. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan tentang panggilan dalam keluarga. Ya. Mungkin bisa ditampilkan PPT-nya. Ya, panggilan di dalam keluarga. Saudara, banyak orang mengira bahwa rumah itu hanya sekedar tempat kita beristirahat, melepaskan lelah, atau sekedar tempat untuk menempatkan titik koordinat GPS pada saat kita akan berbelanja online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, namun tahukah kita bahwa di mata Tuhan, rumah itu sebagai tempat berkumpulnya keluarga bukanlah satu institusi sosial, tetapi rumah itu merupakan laboratorium yang kudus. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena disinilah karakter kita diuji. Pada saat lampu mati, saat ego kita berbenturan, dan saat cinta menuntut pengorbanan yang tidak terlihat oleh dunia. Saudara, hari ini kita akan melihat bahwa bukan sebuah kebetulan jika saudara dan saya berada, ditempatkan di keluarga kita masing-masing. Saudara, ada sebuah panggilan yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada status kartu keluarga kita, yakni panggilan dalam keluarga. Nah, hari ini saudara-saudara, seperti apakah panggilan itu? Kita akan lihat bersama-sama. Mari kita buka Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3 18 sampai dengan 21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik ya, supaya kita mengerti tentang alur daripada bagian firman Tuhan ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Anda dan saya mendengar bagian kalimat demi kalimat dari bagian firman Tuhan ini, apa kira-kira yang terbersit di dalam hati dan pikiran kita? Tentunya kita berpikir ini adalah sebuah pembelajaran, bukan? Yang sangat indah yang diberikan kepada kita di dalam kerangka kehidupan kita berkeluarga, baik itu untuk istri, suami, dan juga anak-anak kita. Sehingga dengan relasi yang dipaparkan di sini, tujuannya adalah menjadi indah. Keluarga itu dipanggil untuk hidup selaras dengan keinginan Allah, supaya jalan hidup kita berkenan kepada Allah dan kebahagiaan di dalam keluarga itu semakin nyata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sedikit kita ketahui tentang latar belakang dari nats ini. Saya ingin menguraikan ini supaya kita dapat memahami situasi di mana saat pada surat itu dituliskan. Kenapa? Sangat penting dan sangat urgent sekali. Kolose pasal 3 ini membahas hidup baru di dalam Kristus. Sekali lagi saudara,
Kolose pasal 3 ini membahas tentang hidup baru di dalam Kristus. Paulus menjelaskan identitas orang-orang percaya mulai dari ayat pertama sampai dengan 17. Kemudian ia masuk ke ranah yang sangat praktis, yakni relasi di dalam rumah tangga itu. Dengan kata lain, keluarga Paulus katakan sebagai tempat utama di mana iman Kristen diuji dan diwujudkan. Jadi ia memberikan sebuah pemaparan yang sangat indah, sederhana sekali tetapi mempunyai kerangka yang sangat dalam. Atau menjadikan sebuah bangunan yang kokoh ketika kita mendirikan di sana. Bagian ini mencerminkan apa juga yang dikenal sebagai household code atau disebut dengan aturan rumah tangga. Nah, di dalam konteks ini aturan rumah tangga itu sangat umum dalam filsafat Yunani, saudara-saudara. Contoh, Aristoteles bilang begini, saudara. Dia mengatakan bahwa aturan tentang rumah tangga itu menekankan stabilitas sosial, bukan martabat manusia, dan tidak berakar pada kasih. Bisa bayangkan? Memang secara landasan ada yang namanya tatanan kehidupan di dalam rumah tangga atau keluarga, tetapi tidak berdasarkan kasih Kristus dan hanya merupakan kestabilan, bukan tentang martabat manusia yang dipertahankan di sana. Karena struktur keluarga di zaman itu seperti ini. Sistem itu yang dipergunakan adalah pater familias atau kuasa. Hak penuh itu berada di tangan sang ayah. Anda bisa bayangkan? Kemudian saudara, istri dan anak berada di bawah otoritas penuh kepala keluarga. Kekerasan dan penindasan dianggap hal yang wajar. Dan kemudian istri dan anak dipandang sebagai barang milik suaminya. Ngeri bukan? Barang milik suaminya itu apa artinya? Kalau hari ini suaminya masih butuh, dia bisa pergunakan dan dia pakai. Tapi pada saat dia tidak suka, dibuang. Saudara, pada zaman itu ada begitu banyak anak-anak yang dimasukkan ke panti asuhan. Bahkan panti asuhan gak bisa lagi menampung. Karena pada saat istri melahirkan, suaminya tanya laki-laki atau perempuan. Ketika suaminya pulang, anak itu ditaruh di depan pintu. Jika anak itu suaminya sentuh, berarti silakan anak itu dibawa masuk ke dalam rumah. Jika dia meninggalkannya, anak ini silakan dibuang. Anda bisa bayangkan bagaimana situasi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, tujuan Paulus melihat bagian ini, ia membuat sebuah tatanan atau aturan di dalam rumah tangga yang isinya nilai-nilai Injil, bukan budaya patriarkal semata. Jadi dengan dia melihat tentang segala sesuatunya ini untuk menunjukkan tentang kebesaran kasih Allah. Tujuan penulisan Rasul Paulus terhadap surat ini untuk menunjukkan bahwa yang pertama, Injil bukan hanya sekedar doktrin atau pengajaran biasa, tetapi ajaran yang mengubah relasi menjadi semakin baik. Dengan orang melihat Injil, belajar tentang Injil dan mempraktekannya, relasi di dalam keluarga akan terjadi semakin baik. Yang kedua, Kristus adalah Tuhan atas rumah tangga, bukan hanya di dalam ibadah saja, tetapi di dalam keluarga juga. Iman Kristen tidak menghancurkan struktur sosial, tetapi menebus dan mentransformasinya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Hari ini kita akan belajar 3 hal, saudara-saudara, berkaitan dengan panggilan dalam keluarga. Hal yang pertama, keluarga dipanggil untuk mencerminkan Kristus dalam relasi suami istri, ya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 18 dan 19 tadi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Nah, saudara-saudara, Paulus memulai relasi ini melalui suami dan istri. Mengapa demikian? Karena disinilah merupakan fondasi kehidupan keluarga mulai dibangun. Istri dikatakan dipanggil untuk tunduk kepada suaminya di dalam Tuhan. Artinya tunduk yang berakar pada iman, bukan ketakutan. Jadi istri-istri diminta untuk mentaati atau mengikuti perintah Tuhan, tunduk menuruti suaminya, itu karena adanya dasar landasan iman, mengasihi Tuhan, sehingga menghormati suami itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan Yesus dengan sesungguhnya, kita mengerti
maka perintah untuk tunduk dan mengasihi sesama bukan hal yang sukar, bukan. Ini bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau ada orang berkata, saya mengasihi Tuhan dan menghormati Dia, tetapi kepada sesamanya saja yang mengeraskan hati dan tidak tunduk menuruti perintahnya, bagaimana mungkin kita bisa melihat Tuhan yang tidak terlihat itu dan kita bilang mengasihi, sedangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak kita kasihi. Jadi aplikasi kasih ketundukan kita kepada Allah dibuktikan lewat relasi kita dengan suami istri bagi para istri kepada suaminya. Jadi istri-istri tunduk kepada suami bukan karena ketakutan, tetapi ini merupakan realitas karena rasa cinta yang sungguh dibangun di dasar Tuhan sehingga kehidupan mereka menjadi keluarga yang indah. Nah, ini merupakan realitas yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kalau sistem yang kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga orang-orang di masa itu, dunia Yunani dan Romawi, dikatakan kekuatan atau hak penuh itu berada dalam otoritas sang suami, maka istri pasti akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi di dalam ajaran Kristen, Paulus mengatakan Injil tidak mengajarkan demikian, ya. Dan kemudian dia berkata kepada suami dipanggil untuk mengasihi dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Artinya kepemimpinannya lembut dan bukan otoriter, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus tidak berbicara tentang status saja di dalam bagian ini, tetapi ia juga mengajarkan bagaimana kedudukan kita sebagai relasi antara suami dan istri dalam keluarga. Ia tidak mengajarkan bagaimana mengenai tinggi dan rendahnya kehidupan kita di dalam berkeluarga antara suami dan istri. Mereka adalah pribadi yang sama yang memiliki kualitas di dalam Tuhan. Tetapi Paulus mengajarkan bagaimana relasi ini dapat dibangun supaya Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga. Baik suami maupun istri membangun relasi dan meninggikan Tuhan di sana. Karena kasih tanpa kerendahan hati akan melahirkan kesombongan. Tunduk tanpa kasih melahirkan luka di dalam hati kita. Ada istri-istri yang tidak banyak bicara, suaminya ngomong apa ikut saja. Suaminya ngomong apa turut saja. Disuruh melakukan apa turut saja. Saudara, sebetulnya ini merupakan sebuah penderitaan karena dia merasa saya istri harus taat kepada suami. Sehingga banyak istri yang begitu menderita. Suatu kali saudara-saudara kami mengunjungi satu keluarga malam hari. Ketika kami ngobrol, kemudian suaminya duduk di kursi, kami di sebelahnya. Nah, pada saat istri sudah membawakan kami jamuan teh, kopi dan juga beberapa kue, akhirnya dia duduk, tapi tidak di atas kursi, di bawah saudara, di sebelah suaminya. Ya, dia duduk di bawah, di lantai, di sebelah suaminya. Saya berpikir ini aneh. Saya bilang, Bu, kenapa nggak duduk di kursi? Dia bilang, nggak Pak, saya udah biasa di sini aja. Dia tidak berani natap suaminya, saudara. Dia ngelihat kami ngobrol sepanjang kita berbicara, ya. Nah, akhirnya saya bilang begini, ini ada keganjilan terlihat. Coba kita nanti 2 hari lagi datang ya pas suaminya nggak kerja. Saya bilang sama istri. Akhirnya kami kunjungi dia jam 11 siang. Kami datang, dia sedang masak, terus kami ngobrol. Saya tanya dia, oh dia senang sekali kami datang ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya dia, Bu, saya mau tanya ya, coba Ibu jujur, jangan menutup-nutupi. Kenapa Pak? Dia bilang begitu. Saya bilang begini, waktu kami datang kunjungan ke rumah, kami melihat kok ibu duduk di bawah, agak aneh. Dan ibu gak berani menatap wajah suami ibu gitu ya. Waktu saya ngomong begitu, tadinya dia menutupi. Tapi setelah saya bilang, cobalah ibu jujur berbicara. Wah, nangis saudara. Nangis, kenceng tuh seperti anak kecil. Terus saya tanya, kenapa? Dia bilang gini, saya sudah gak tahan hidup bersama dengan suami saya. Saya terlalu ditekan. Anda bisa bayangkan. Taat sih gak pernah ngomong. Suaminya suruh mundur, dia mundur, maju-maju. Minggir, dia minggir. Tapi dia benar-benar tertekan jiwanya. Suatu kali saudara, baru ketahuan tuh ya, tabiat suaminya. Waktu acara kita mengadakan one day tour di satu tempat. Mungkin karena terburu-buru.
Istrinya lupa bawa dot susu anaknya. Masih di mobilnya dia. Jadi kan kita naik bis. Wah, begitu turun suaminya tanya, anaknya nangis mau minum. Dia kasih air ya, air putih. Suaminya bilang, "Mana susunya, Mam?" "Aduh, lupa, Pak, ada di mobil." Itu gak tedeng aling-aling di depan orang banyak, dituding-tuding kepalanya. Bodoh, goblok. Aduh, digini-giniin saudara. Waduh, ketika kita melihat, waduh, sadis sekali. Ini jangan-jangan zaman Romawi masih begitu suami-suami ini. Wah, sadis sekali. Pantesan istrinya itu takluk sekali. Duduk di situ dan tanpa berbicara. Kok masih ada ya saudara ya, di zaman modern ini orang seperti itu yang memperlakukan istrinya seperti seorang pembantu. Ngeri Bapak Ibu. Nah, Paulus mengajarkan bagaimana suami mengasihi istrinya. Kasih itu bukan hanya sebatas pada saat bulan madu berlangsung. Tetapi kasih itu dibangun setiap hari. Seperti orang melakukan bulan madu, itulah kebenarannya. Mengasihi tanpa pamrih, yang diajarkan supaya kita tanpa membedakan situasi. Artinya bukan karena pada saat dia muda masih cantik, badannya masih seperti gitar yang begitu bagus lekak-lekuknya. Setelah punya 2 orang anak udah kayak botol langsung gitu. Aduh, kita udah kehilangan selera. Kita udah kehilangan rasa keterpikatan kita dengan istri. Suatu kali saudara, saya naik angkot waktu di Bogor nih, mau jalan-jalan ke sebuah mall. Ya, kita kadangkala ya suka naik-naik kendaraan ini supaya tahu situasinya Bapak Ibu. Naik angkot sengaja. Waktu kita di angkot, saya sama istri, di depan ibu-ibu nih bertiga. Ada satu gemuk, temennya nanya yang kurus, "Kenapa sih kok badan kamu gak bisa turun?" Dia bilang gini, "Suami gua katanya sayang banget. Waktu gua masih kecil katanya badannya dikasih makan sebanyak-banyaknya. Dikasih susu sebanyak-banyaknya. Ya jadi begini deh katanya." Jadi sekarang udah begini, waduh dia bilang gak bisa diturunin lagi ya. Dia bilang begitu. Nah terus temennya bilang begini, harusnya suami-suami jangan menolak istrinya. Kalau dia sayang istrinya, kalau sudah kegemukan dandanin dong, katanya gitu. Bercanda temannya ya. Kami mendengar itu sebuah guyonan yang menurut kami itu bagus juga ya. Jadi kalau memang istri-istri pada saat mungkin suami-suami istrimu mulai berubah bentuk tubuhnya, jangan kecewakan dia, ya. Bagaimana sekarang engkau mendandani dia supaya ia bisa kembali stabil, semakin cantik di usia tua. Ajak dong olahraga, fitness bareng-bareng, ya kan? Jangan kita sendiri, ayo fitness bareng. Sama-sama kan kita lakukan sesuatu. Kalau mau diet, ayo diet lah, ya kan? Ayo anjurin istri, topang dia. Kalau dia gak bisa diet sendiri, ayo bareng-bareng, ditemani. Sehingga keberlangsungan kehidupan keluarga itu semakin baik. Inilah kasih yang dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita, ya. Nah, saudara-saudara, di era media sosial dan tekanan ekonomi yang berat ini, seringkali atau banyak pasangan hidup bersama tapi tidak saling mendengar. Misalnya nih ya, suami kerja karena kondisi perekonomian yang kurang stabil, ia banyak mendapatkan tekanan dari bosnya di tengah pekerjaannya. Ia pulang, udah capek, udah lelah begitu. Akhirnya untuk melepaskan lelah setelah makan sambil duduk buka handphone, mulai scroll, mungkin cek mengenai bagaimana situasi perekonomian atau juga bagian pekerjaan dia. Sambil begitu sibuknya dia scroll, istrinya juga sudah seharian kerja, udah capek, udah bete, duduk di sebelahnya juga main handphone. Ya, sambil buka-buka, oh ada nggak ya di Tokopedia barang-barang lebih bagus mungkin, ya. Mau beli sisir, beli kaca atau bedak, dia lihat-lihat mana harga lebih murah gitu ya. Mau lihat-lihat. Suaminya bilang begini, "Mah, aku di kantor lagi banyak tekanan dan kesulitan ekonomi." Karena dia sambil scroll nggak jelas tuh ngomong suaminya. Oh ya. Cuma begitu saja. Apa maksudnya saudara? Dia nggak mendengarkan secara serius apa yang dikatakan oleh suaminya karena sambil bermain handphone. Kira-kira suami seneng nggak sih istri yang menanggapi seperti itu? Pasti
nggak suka saudara, ya. Kamu kok nggak serius? Dia bilang ya udah, papa pikirin sendiri deh. Dia lagi main handphone sendiri. Saudara, beberapa kita melihat kasus ya di media sosial, istri diceraikan oleh suaminya karena apa? Terlalu aktif main handphone, ya. Aduh, di TikTok lah, di FB lah, waduh begitu aktif sampai suami minta cerai. Waduh, mengerikan ya. Karena apa? Nggak ada perhatian terhadap keluarga. Nah, saudara, kondisi-kondisi seperti ini seharusnya dihindari. Bahkan suami hadir secara fisik tapi absen secara emosi. Semua tugas dibebani sama keluarga. Saudara, saya mau tanya jujur ya, bagi kita suami-suami yang sibuk, yang umumnya ngurusin rumah tangga bahkan juga sekolah anak, siapa kira-kira? Ibu. Yang ambil rapot siapa? Ibu. Ya. Bahkan juga ke ATM juga ibu. Kadang suami nggak mau sibuk. Sampai ada teman saya, Pak, saya lupa nih bagaimana di mesin ATM tuh mau ngambil sekian, saya nggak tahu, saya lupa. Anda bisa bayangkan, karena semuanya istri yang mengerjakan, semua istri. Suami hadir tetapi tidak mendukung secara emosi. Udahlah mama aja, udahlah mama aja. Istri bilang, kamu gimana sih? Kepala keluarga kok nggak punya keinginan untuk membantu. Saya capek tahu. Begitu banyak beban hidup yang saya rasakan. Nah, Bapak Ibu, kita harus hati-hati dengan kondisi yang seperti ini, ya. Oke, saudara bisa diklik lagi silakan. Oke, firman Tuhan memanggil pasangan Kristen untuk menghadirkan Kristus dalam cara berbicara, ya. Kemudian di dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik. Jadi hal-hal seperti ini dilakukan supaya kita tidak salah di dalam menempatkan kehidupan kita berkeluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, keluarga dipanggil menjadi tempat iman yang diajarkan kepada anak-anak. Dalam ayat 20 firman Allah bilang begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus menegaskan di sini bahwa anak-anak itu bukan penonton, ya, tetapi bagian dari umat Allah. Jadi kita sebagai keluarga jangan salah untuk melihat, jangan mengatakan itu masih anak-anak, dia belum membutuhkan sesuatu, sehingga kita salah untuk melakukan penempatan yang seharusnya. Ketaatan adalah sarana untuk membentuk latihan rohani untuk mengenal Allah sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak tinggal bersama kita, ini adalah kesempatan buat kita untuk membentuk iman di dalam kepribadian anak kita. Dan kita jangan membiarkan dunia yang membentuk kepribadiannya. Apa yang harus kita lakukan? Diajarkan, diceritakan tentang kebenaran firman. Ya, bukankah ketika Tuhan memberitakan kepada Musa untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup dan menempatkan iman yang sesungguhnya, dikatakan pada saat engkau duduk, engkau bangun, engkau berjalan, ceritakan, sampaikan firman ini. Ini berarti orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Saudara, kemarin ada seorang teman yang WA ke saya, saudara, tentang kejadian ya yang di NTT itu, seorang anak anak kecil itu ya, yang masih berusia sekolah 3 atau 4 kelas 4 begitu, yang gara-gara uang 10.000 dia bunuh diri. Kenapa bisa begitu, saudara? Dia mau beli pulpen dan sebuah buku, tapi dia nggak punya uang, ya, nggak punya uang di tengah-tengah keluarga. Kalimatnya bilang begini, tidak terlintas di dalam benakku bahwa 10.000 rupiah itu adalah uang yang sering dianggap tidak berarti akan menjadi angka paling menyakitkan dalam hidup. Hari itu anakku pulang sekolah dan dia berkata, Mama, aku butuh uang 10.000 untuk membeli buku dan juga alat tulis. Mamanya bilang gini, orang tua mungkin bukan karena dia juga tidak memiliki uang. Mungkin orang tua kan biasa, apalagi ibu-ibu ya, kalau mau keluar uang 1.000 aja tuh mikirnya bisa 10 kali. Bener, kami kalau mau belanja gitu ya, saya bilang udahlah mah 10.000 mah udahlah gak apa-apalah. Dia bilang papa nih
Nggak boleh begitu. Jadi mama yang belanja. Nih ibu-ibu, aduh ketat sekali ya. Kalau kita suami-suami, saudara, 10.000 udahlah cincai aja. Tapi kalau ibu-ibu 1.000 aja tuh harus dipikir dulu. Nggak gampang nih. Betul sih. Sampai sang anak terlalaikan. Dia cuma bilang begini, tunggu ya nak, mama belum punya uang. Bilang begitu. Nggak tahu bagaimana anaknya masuk kamar, dia bunuh diri. Anda bisa bayangkan. Nah maksud saya begini saudara, kalau anak-anak itu dibina dalam kerohaniannya dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar, dalam kesulitan hidup, ia tidak bergantung kepada manusia, tapi dia bergantung kepada kekuatan Tuhan, supaya imannya kuat di dalam Allah. Suatu kali kami dengan seorang teman pergi mengunjungi seorang teman pendeta juga. Hidupnya sederhana sekali. Nah waktu kami ngobrol-ngobrol dengan keluarganya, anaknya masih kecil, 4 SD gitu. Nah kami pulang, kami keluarin duit dari dompet, kita kasih nih ya. Dia 100.000, teman juga 100.000. Wah dia senang sekali, dia ambil, terima kasih ya om. Kemudian dia ada di belakang pintu. Nah saya bilang, kenapa dia ke situ? Papanya bilang, biasa pak, anak kami kalau menerima berkat dia akan berdoa mengucap syukur kepada Allah. Benar saudara, waktu pintunya ditarik gini, dia lagi berdoa begini. Waduh, dalam hati saya luar biasa ya. Di dalam kesederhanaan anak itu mengerti tentang berkat Allah. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Tentang iman. Kalau kamu diberi, kamu harus mengucap syukur. Nah mungkin ini orang tuanya kurang peduli terhadap anaknya. Tidak membangun relasi kehidupan iman yang sangat kuat di dalamnya. Sehingga terjadilah kondisi yang demikian. Saudara, keluarga menjadi sekolah iman yang pertama. Tempat anak belajar untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Ya, ketaatan tanpa Kristus menjadi legalisme. Artinya gini, patuh kepada peraturan, patuh kepada hukum, tetapi tanpa kasih. Ya, seperti para ahli Taurat bukan? Setia kepada hukum, tapi tanpa mempedulikan kasih Allah dalam hidup mereka. Kemudian kasih tanpa otoritas akan kacau. Karena itu ketaatan di dalam Tuhan merupakan pertumbuhan rohani yang sangat sehat. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk taat dan setia kepada Allah, ini merupakan satu cara yang dipergunakan untuk mempertumbuhkan iman mereka di dalam Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga di masa tuanya kita tidak akan kehilangan. Sejak dini, Bapak Ibu mendidik anak-anakmu dan setelah besar kita tidak takut mereka melakukan kesalahan. Amin. Tidak takut mereka melakukan banyak hal yang keliru. Nah, jadi ketika kita membiasakan, membina anak-anak di dalam rumah, mereka akan terbangun menjadi keluarga yang sangat baik. Saudara, kami mempunyai kebiasaan. Sejak anak-anak kecil kita adakan mesbah keluarga sampai hari ini. Walaupun banyak yang sibuk, hanya satu anak yang tinggal di rumah kami tetap adakan mesbah keluarga. Karena kadang-kala sebulan sekali pulang ya, kita doa bareng-bareng. Kita bangun relasi kita telepon, kita WA, kalau enggak video call. Gimana kondisi kamu di sana, di kos-kosanmu, di tempat kerjamu, sehingga relasi itu tidak padam ya. Kita ajarkan mereka, yuk doa bareng lewat video call, doa bareng. Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak sudah terlambat, anak-anak saya sudah jauh, kemudian sudah dewasa. Jangan mengatakan demikian. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Ketika anak-anak telah memiliki fondasi iman yang kuat, maka ketika dia bekerja, dia berusaha, dia punya keluarga, dia akan membangun relasi yang sangat dekat dengan Allah. Ini loh yang Tuhan mau. Nah, hai kata anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa anak-anak itu menginginkan kedekatan relasi antara dirinya juga dengan Tuhan dan orang tua. Nah, saudara, kita tahu bahwa anak-anak mengenal, kalau anak-anak yang masih kecil itu mudah sekali dipengaruhi oleh layar HP kita ketimbang Alkitab. Benar ya? Saudara, ada di gereja tuh seorang anak, ketika dia gereja sore hari, ibunya dudukin dia supaya dia tenang, saudara, tidak lari-lari kemana-mana, dikasih handphone. Dia main game sepanjang ibadah. Begitu handphonenya diambil, nangis guling-gulingan di gereja. Semua orang melihat dia seperti apa ya kondisinya. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa gadget, harus ada.
itu sudah tertanam dan terikat dalam kehidupannya. Nah, orang tua seharusnya di zaman seperti ini tidak boleh membiasakan anak dengan cara-cara yang demikian. Ada hal di mana ia boleh mempergunakannya, ada tempat di mana ia tidak boleh mempergunakannya dulu. Jadi di sini peranan orang tua untuk membentuk kepribadian anak itu sangat penting. Sehingga ketika dia kelak menjadi dewasa, dia akan kembali menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Nilai dunia seringkali lebih keras daripada suara orang tua. Ya, saudara, seringkali kita mendengar atau melihat, membaca di media sosial banyak anak-anak yang terjerat hukum karena narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Karena pendidikan di rumah tidak didapatkan yang bisa membangun relasi iman yang semakin kuat di tengah-tengah zaman seperti ini. Anak-anak dibentuk dari relasi mereka dengan gadget mereka, dengan dunia mereka hari ini. Ada banyak sekarang anak-anak pemuda dan remaja gak mau ke gereja lagi. Betul saudara, gereja sepi. Di tempat kami juga seperti itu. Ya, kita miris melihatnya bagaimana mereka lebih suka dengan gadget mereka bergereja untuk melihat melalui YouTube. Kami mengatakan, kalau kamu melakukan hal itu bukan beribadah, bukan bergereja, tapi nonton ibadah. Bagaimana mungkin kamu sambil nyemil, makan, pakai celana pendek, mungkin baju juga yang sembarangan, ya, kamu menonton khotbah. Bagaimana mungkin kamu bisa interest dan mendengarkan dengan serius? Sebentar ke kamar kecil, sebentar duduk lagi. Bagaimana mungkin kau bisa serius mendengarkan dan menghormati Allah? Tapi kenyataannya saudara, banyak anak-anak muda senang seperti itu dan tidak mau diganggu. Relasi mereka hanya di handphone. Disinilah menjadi tantangan terberat bagi orang tua, ya, untuk bisa membawa mereka kembali ke gereja. Makanya di rumah adalah tempat kita mengajarkan katekisasi kepada mereka, didik mereka di dalam cara Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan kembali ajaran-ajaran yang sehat dan mempermuliakan Allah dalam hidup mereka. Keluarga tidak boleh menyerah kepada sistem dunia, tetapi harus keluar dan menjadi pemenang mengatasi sistem dunia yang ada. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan melihat keluarga dipanggil untuk menjadi tempat yang menghidupkan, bukan mematikan. Ya, saudara-saudara, perhatikan dalam ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya, ya. Supaya jangan tawar hatinya. Nah, saudara-saudara, jadi Paulus memberikan sebuah peringatan keras kepada orang tua. Dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Maksudnya di sini saudara-saudara, Paulus ingin menegaskan kembali, ayo para ayah, pada masa itu yang otoritasnya itu hanya ada di dalam kendalinya, supaya mereka juga sadar bahwa seharusnya mereka tidak berlaku seperti itu. Jika hari ini di dalam dunia kita yang modern ini, mungkin ada ayah yang terlalu keras di dalam mengambil kepemimpinannya, dan ibu tidak boleh mengambil haknya. Disadarkan kembali, ya, supaya jangan menyakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Menyakiti itu dengan cara apa? Mungkin kata-katanya terlalu ketus, terlalu kasar. Betul, sebagai ayah memberikan perintah atau wejangan itu sangat baik. Tetapi kalau dengan cara-cara yang menyakitkan, lama-lama hati anak akan menjadi pahit dan menimbun kebencian dalam hidupnya. Ya, itu akan menyimpan kebencian dalam hidupnya. Suatu kali saudara, waktu kami masih tinggal di Pantai Indah Kapuk, ada seorang bapak pagi-pagi datang ketuk pintu gerbang gereja. Pak Pendeta tolong bukakan, Pak Pendeta tolong bukakan pintu. Kami buka, terus kami kunci lagi. Tolong kunci, kenapa? Saya bilang, saya lagi dikejar-kejar sama anak saya bawa golok, bapaknya mau dipotong. Kenapa? Karena dia selalu memukul istrinya. Anaknya ini, waktu aku masih kecil papa boleh berlaku seperti itu. Tapi setelah aku besar, jangan coba-coba sentuh mama. Aku bunuh papa. Betul saudara, dikejar sama anak pakai golok ke gereja tuh. Wow, ngeri ya. Saya tanya kenapa, dia bilang begini, selama dia masih kecil, papa selalu menyakiti. Di depan mamanya juga diperlakukan dengan tidak wajar.
Tapi setelah dia besar, dia sudah nyimpen kebencian itu. Dia bilang, papa jangan coba-coba sentuh mama, saya potong papa. Betul tuh saudara, pagi itu saudara, papa sampai kalang kabut. Ya anaknya udah besar, mau apa lagi? Mau dibacok sama anaknya. Akhirnya dipulihkan relasinya, ya. Dia minta maaf kepada anak dan istrinya dan tidak boleh bertindak seperti itu, ya. Nah, ketika kadang-kala nih Bapak Ibu, kita dalam relasi kita dengan anak-anak yang baik, biasanya ayah itu selalu menonjol, bukan? Karena dia sebagai pemimpin menganggap otoritas itu penuh. Kalau papa ngomong jangan ada yang bantah ya. Nah kadang-kala begitu tuh suami ya. Nah kamu harus begini, iya pak. Besok diulang lagi supaya benar-benar taat. Kamu harus begini ya, iya pak gitu. Saudara, seperti itu. Anak lama-lama kan jadi bosen. Papa nih aku udah iya tapi terus aja diomongin. Memang aku gak punya harga diri, gak bisa dengerin apa yang papa ngomongin. Suatu kali teman saya bilang begini, Pak Pendeta tolong doain anakku kabur. Ini anaknya paling besar, ya usianya 27 tahun, ya sudah bekerja. Saya bilang kenapa? Nah, dia bilang saya beliin dia motor itu punya dia. Tapi dia itu kurang merawatnya, maka setiap hari papanya bilang gini, rantai motormu coba dikasih oli supaya jangan aus. Sebentar-bentar putus ya, sebentar-bentar rusak begitu. Kalau rusak kan dia telepon, Pak ini motor rusak rantainya putus. Papanya bilang, tuh kan papa udah ngomong gitu. Nah karena sering begitu, suatu malam saudara, pas dia pulang kerja putus rantai di tengah jalan. Putus ya udah, daripada dia nggak bisa betulin, dia sewalah gerobak ya, mobil itu yang di itu naik. Bawa sampai di rumah, papanya bilang, kenapa nih motor? Ini motor putus rantainya. Tuh kan papa udah ngomong berulang-ulang, terus ngomong begitu. Anaknya tenang aja, dia pulang masuk, dia pulang naik ke lantai 2, dia beresin bajunya, dia masukin di dalam satu koper, dia turun. Papanya bilang, mau kemana kamu? Nggak mau dengar perintah orang tua ya, kabur dia saudara. Dia pergi tinggalin papa sampai nangis seminggu nggak pulang. Dia telepon teman-teman, tolong dong cariin anak saya nggak tahu dia kemana. Handphonenya dimatiin, ya dia nggak mau terima handphone kita. Bingung orang tuanya. Nah itu loh saudara. Ketika kita ngomong nggak berhenti, anak juga jadi budak dia, udah bosen dengerin papanya kayak gitu ya. Aduh, ini papa-papa hati-hati ya. Kalau 1 kali 2 kali engkau ngomong, anakmu sudah ngerti, jangan diulang terus menerus, nanti bisa kabur. Iya saudara, anak-anak sudah dewasa, nggak perlu lagi kita ajar-ajar seperti itu. Tapi kalau mereka sudah terbentuk, kepribadian mereka indah saudara. Saya tidak memuji anak kami, tapi setiap kali kalau dia mau ke kantor dan di mobil, Pak doa dulu ya. Kamu kan harus bisa doa, enggak sama papa aja. Ya udah, doain dalam nama Yesus jalan ya. Jadi enak begitu saudara. Mau pergi ke Surabaya, mau ke Bali lah, Pak doain dulu ya. Ma kalau nggak ada ini mama doain. Dan doa bersama-sama. Wow indah banget. Jadi ketika anak-anak sudah terbentuk, tertanam kehidupan kerohaniannya, mereka tidak lupa akan Tuhan melalui kehidupan orang tuanya. Amin. Ini loh yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Disiplin memang perlu, tetapi disiplin tanpa kasih akan melukai. Tentu tanpa pengertian itu akan mematahkan semangat. Kritik tanpa penerimaan akan memadamkan harapannya. Dikritik terus, tapi tanpa ada penerimaan dari diri seorang anak. Ini akan menjadi problem yang sangat besar. Saudara-saudara, para ayah di dalam konteks dunia Yunani Romawi memiliki otoritas ya yang disebut dengan patria potestas, hak atas anaknya. Jadi saudara-saudara, ia berhak menghukum, menentukan masa depan anaknya, bahkan hidup dan matinya itu ada di tangan sang ayah. Ya, nah di dalam kondisi seperti ini Paulus memperkuat untuk tidak memperkuat kekuasaan ayah, tetapi justru membatasinya untuk mengingatkan, ayo bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Paulus menegaskan bahwa otoritas ayah Kristen bukan tunduk ya pada dirinya, keegoisannya, tetapi tunduk pada iman di dalam Kristus. Dan bukan pada budaya secara egoisme. Jadi para ayah ingat baik-baik, mungkin kita di dalam kehidupan kita yang lalu, orang tua kita mempunyai sistem ya mengukur kehidupan keluarga kita. Peranan ayah itu seperti itu, tapi kita tidak boleh menerapkan demikian.
Kan biasa orang tua ditanya, kenapa Bapak menerapkan ini dalam keluargamu seperti ini? Karena orang tua saya dulu juga seperti itu. Ya, dulu ada seorang jemaat saudara masuk ke tempat kami, umurnya 54 tahun, badannya gede. Itu partner sparringnya petinju Elias Pikal saudara. Wah, badannya bagus. Kalau push up 500 kali tanpa berhenti, keren banget saudara. Wow, keren banget saudara. Cuma yang kami tidak suka adalah orangnya gampang emosi. Nah, kalau sudah emosi itu saudara, kalau belum orang itu dipukul, lawannya yang dia marah itu sampai bonyok, babak belur, jatuh terkapar, berdarah-darah, dia nggak akan puas. Kita kan jadi takut ngelihat kok sadis amat nih orang. Saya tanya dia, wah satu kali saudara kita lagi ada acara one day tour gitu ya di Pantai Anyer. Anak-anak remaja main bola, yang namanya anak kecil ya, pakai bola plastik main-main, dia lagi duduk lagi makan. Tiba-tiba ditendang bolanya lari, kesenggol piringnya. Teman-temannya kaget ngeliatnya, kenapa bisa begini? Waduh, terus anak itu, dia berdiri, dia tanya, siapa yang nendang? Anak kecil kan jujur, saya om, kemari. Datang anaknya, bukan dinasehati, ditempeleng Bapak Ibu, kan badannya besar. Buah, bengkak sini keluar darah. Hidungnya. Wah, semua orang bangun ngelihat begitu, mau keroyok dia. Matilah dia kalau dikeroyok semua jemaat kan. Jadi orang kan kesel ngelihat dia seperti itu. Waduh, saya bilang ini sadis nih. Ya orang seperti ini ya. Saya tanya dia waktu kami di konseling bicara secara pastoral. Pak, saya ini sudah terbiasa dari papa saya dididik demikian. Anak laki-laki harus kuat. Dia bilang begitu. Jadi kalau dia bilang, papaku juga kalau mukul kita tuh, kalau belum babak belur, gak berhenti. Oh, kok jadi seperti itu karakter papamu menurun kepada engkau. Maka di dalam keluarga dia didik keluarganya itu seperti itu saudara. Dia buat orang lain itu seperti yang dia alami, seperti papanya. Aduh ngeri sekali. Ngeri sekali. Ingat Bapak Ibu, jangan menempatkan pola yang salah di tengah-tengah keluarga kita hari ini. Didiklah anak-anakmu. Hai para ayah, jangan engkau menjadi otoriter. Dikatakan, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau sudah tawar hatinya, dia menutup pintu hatinya. Bahkan dia tidak mau menerima kita sebagai orang tuanya. Mungkin mama dia masih bisa terima, tapi papa ditolak mentah-mentah. Itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Nah, Paulus menegaskan bahwa otoritas ayah Kristen harus tunduk di bawah Kristus. Ibrani 12 ayat 11 berkata, didikan mendatangkan damai sejahtera. Betul, ketika kita mendidik anak-anak kita akan membuat hari depan mereka menjadi indah. Membuat hari depan mereka menjadi cerah. Banyak keluarga hari ini penuh aktivitas tetapi miskin kehadiran. Betul ya, mereka hanya memberikan yang menjadi kebutuhan anak-anak, tapi tidak hadir di sana untuk berelasi. Sehingga anak-anak menjadi sendiri dan menjadi sepi. Sepi mereka. Ada seorang jemaat kami saudara. Sudah lama dia tinggal di Australia. Ketika menikah, dia balik punya anak usia 3 tahun bawa pulang. Tapi anak gak bisa bicara. Gak bisa ngomong. Saya tanya kenapa bisa begini? Orang mampu loh saudara, orang mampu. Jadi suami istri ini kerja saking sibuknya, anak ini gak terurus. Jadi kalau mama papanya pergi, susternya suruh dia nonton TV aja di setel, susternya tidur-tiduran. Saudara bayangin dari kecil dibuat begitu, sampai ngomong aja gak bisa. Karena apa? Relasinya. Semua kebutuhan dipenuhi. Mau minta apa nih? Sus beli. Beli. Mama papa punya banyak uang, tapi relasi sosial yang gak ada. Jadi anak jadi penakut ngelihat orang nangis, gak berani melihat berjumpa dengan orang. Gak bisa ngomong juga. Akhirnya setelah dikonseling dia sadar, istrinya berhenti bekerja. Udah papa sekarang yang bekerja, aku jaga anak. Suster pulang, gak boleh ada suster. Aku yang akan membina dia. Nah, akhirnya sudah kejadian baru sadar dia. Tapi saya percaya saudara-saudara, Tuhan menginginkan supaya kita disadarkan di dalam kehidupan kita. Anak-anak patuh tetapi kehilangan sukacita. Betul, diperintah dia taat, melakukan perintah kita, tetapi gak ada sukacita di dalam hati. Karena kalau anak-anak melakukan sesuatu gak pernah dapat pujian. Ya, nah ini ayah-ayah harus melihat.
Engkau mungkin ingin anakmu mendapat nilai 100 terus, dapat A dan naik peringkat terus. Tapi ketika ia mungkin mendapatkan nilai yang standar, jangan pernah dicela. Kadang-kadang ada orang tua begini, kamu gak belajar seperti koko kamu ya. Tuh pinter koko kamu, gak pernah tuh dapat nilai 7. 90, 100, 90, 100. Si anak menjadi kecil hati bukan? Aku di pandangan papa nih bodoh. Aku bukan anak yang pinter seperti koko dan ciciku. Akhirnya dia tenggelam di dalam kesendiriannya. Ya, merasa dirinya tidak lagi dihargai. Dan papanya juga menganggap, kamu nilaimu gak seperti koko dan cicimu. Mungkin terkebelakang. Papa tidak menganggap serius tentang kehadiran anak ini. Dan ia menjadi pribadi yang tertutup. Dan ini sangat berbahaya sekali. Nah saudara-saudara, ya kita lihat terus bisa diklik, silakan. Ya, oke. Tuhan rindu keluarga itu menjadi tempat aman untuk bertumbuh, bukan medan tekanan. Ingat ya, jadi keluarga itu adalah sebuah lahan, tempat untuk menumbuhkan iman Kristen. Relasi antara suami, istri, dan anak-anak itu terbangun di sana menjadi keluarga yang sangat indah. Saudara, saya ada melihat beberapa keluarga ya, aduh indah sekali. Dia seorang keluarga mempunyai 5 orang anak. Ketika anak pertama sukses, dia bantu adik-adiknya yang kedua. Sekolahnya dibiayain sama dia. Begitu adiknya selesai yang kedua, punya tugas adik yang ketiga, kamu bantu, disupport. Selesai, adik yang keempat. Jadi yang ketiga itu tanggung jawab terhadap yang keempat. Hebat loh. Jadi papa mamanya melihat bahwa semua dikerjakan oleh anak-anak dengan taat dan tertib. Jadi mereka itu saling mengasihi antara kakak sama adik-adiknya. Tidak terlepas relasi mereka. Ketika malam minggu kumpul semua di rumah orang tuanya. Aduh, hidupnya begitu akrab sekali. Sampai saya itu merasa iri. Iri benar-benar. Kok bisa seperti itu ya relasinya? Karena apa? Orang tuanya mendidik mereka dengan bijaksana. Saudara, sebelum segala sesuatunya terlambat, ayo kita kerjakan apa yang seharusnya kita lakukan supaya anak-anak kita bisa melihat kasih karunia Allah. Lanjut silakan. Ya. John Calvin bilang begini, keluarga bukan sekedar kesepakatan sosial, tetapi wadah ilahi. Tempat Allah bekerja membentuk iman dan karakter. Karena berasal dari Allah, keluarga dipanggil untuk memelihara kehidupan bukan menghancurkannya. Jadi ini loh, keluarga dipanggil tuh seperti itu. Makanya di dalam konteks ini, keluarga dipanggil untuk bisa melihat kasih karunia Allah yang sangat besar, sehingga mereka juga dapat membangun kehidupan dan relasi yang sangat indah. Ada lagi silakan. Ya, saudara, keluarga yang diberkati bukanlah keluarga tanpa masalah. Ingat baik-baik, melainkan keluarga yang membiarkan Kristus memerintah di tengah keterbatasan mereka, ya. Dan kemudian jika Kristus hadir di rumah kita, maka kasih akan bertumbuh, luka bisa dipulihkan dan pengharapan tidak akan padam. Ini yang diinginkan oleh Tuhan di dalam panggilan keluarga. Saudara, sebuah lampu kecil mungkin tidak mampu menerangi seluruh kota. Tetapi jika setiap rumah menyalakan satu lampu, maka kegelapan tidak bisa menguasainya. Demikian juga panggilan Tuhan terhadap keluarga. Jika setiap keluarga membiarkan Kristus memerintah, gereja akan bersinar dan dunia akan melihat terangnya itu. Sehingga keluarga di tengah-tengah dunia menjadi berkat dan terang. Semua orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong setiap kami. Dan biarlah apa yang telah Engkau ajarkan memberikan suatu pemahaman yang sangat kuat bagi kami. Sehingga kami boleh belajar Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga panggilan keluarga kami menjadi sesuatu yang sangat indah. Bapak berdoa buat semua keluarga-keluarga yang ada. Tuhan tambah-tambahkan berkat dan kasih karunia-Mu. Berikan hikmat kepada para anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Supaya mereka bisa hidup membangun relasi yang indah di dalam keharmonisan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua yang telah kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.